Helena menjawab dengan mantap. Menjadi perawan tua tidak masalah. Itu jauh lebih baik daripada menikah dengan orang yang tidak kucintai, lalu melahirkan anak untuk orang itu. Sang nenek mengeluh pilu. Kalau kau tidak menikah, tunggu aku mati nanti dan keluarga kerajaan ini hanya tinggal kau sendiri. Keluarga kerajaan mana yang lebih tragis daripada ini? Kemudian sang nenek menghela nafas panjang lalu berkata, kalau sampai keluarga kerajaan bubar karena tidak ada penerus, aku lebih rela kau hamil di luar nikah dan melahirkan anak Andi. Helena tersenyum. Nenek, akhirnya kita sependapat dalam hal ini. Sang nenek seperti sudah menyerah total, lalu berkata dengan murung, sekarang masalahnya hanya satu. Bagaimana kau bisa hamil anak Tuan Andi? Lagi pula kalau kau sampai hamil, anak itu akan menjadi campuran Eropa Asia. Darah murni kerajaan kita hilang setengahnya. Bagaimana nantinya kau akan menjelaskannya kepada rakyat? Helena menanggapi serius. Kalau mengenai bagaimana caranya hamil, satu-satunya cara adalah harus bertemu dengan Tuan Andi dulu. Mengenai penjelasan kenapa kepada rakyat, itu nanti kupikirkan setelah aku benar-benar hamil. Sang nenek menghela nafas. Aku sudah tidak mau pusing lagi. Terserah kau saja. Baru saja selesai bicara, sang nenek tiba-tiba teringat lagi dengan lelang jamu regenerasi. Dia pun menggerutu. Andai saja aku bisa mengikuti lelang itu. Aku bisa mencari kesempatan untuk menanyakan kepada Andi kapan dia sempat datang ke Eropa Utara. Helena hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baru saja dia hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Begitu dia melirik, ternyata Andi Rewa yang menelpon. Helena langsung berseri-seri kegirangan dan berkata, Tuan Andi menelponku. Sang nenek juga ikut bersemangat. Benarkah? Bagaimana kalau sekalian kau tanyakan mengenai lelang itu? Helena hanya menjawab sambil lalu. Aku harus tahu dulu dia menelpon untuk urusan apa. Sambil berkata begitu, dia berdiri dan menekan tombol jawab, lalu berjalan ke jendela. Dia memang tidak ingin neneknya mendengar isi pembicaraannya dengan Andi. Jadi dia sengaja sedikit menjauh. Begitu panggilan tersambung, Helena menahan keras gejolak di hatinya dan dengan lembut berkata, Tuan Andi, kenapa kau tiba-tiba menelponku? Andi Rewa menjawab santai sambil tersenyum. Aku baru saja melihat data pendaftaran lelang jamu regenerasi dan ternyata kerajaan Eropa Utara juga ikut mendaftar. Jadi aku sekalian menelponmu. Helena buru-buru berkata, maafkan aku Tuan Andi, mengenai pendaftaran itu dilakukan oleh nenekku tanpa berdiskusi lebih dulu denganku. Andi Rewa tertawa ringan. Tidak apa-apa. Aku menelpon sebenarnya ingin memberitahu bahwa kalau mengikuti aturan seleksi biasa, aset kerajaan Eropa Utara memang tidak masuk 200 besar. Helena dengan sedikit canggung menjawab, benar, kekayaan kerajaan kami memang pas-pasan. Mungkin hanya cukup untuk memenuhi syarat minimal pendaftaran saja. Jadi memang tidak mungkin masuk daftar 200 besar. Andi Rewa mengangguk. Tidak masuk 200 besar juga tidak masalah. Aku sudah menyiapkan beberapa kursi tamu VIP di acara itu. Nanti aku akan menyisakan satu kursi untuk nenekmu. Undangannya akan kukirimkan ke istana. Helena tidak menyangka Andi Rewa menelpon hanya untuk mengaturkan kursi tamu kehormatan bagi neneknya. Dia tahu, dengan kekuatan kerajaan Nordik yang tidak seberapa dan bahkan tidak masuk 200 besar dalam pendaftaran, mana mungkin mereka layak mendapatkan kursi VIP yang sangat langka itu. Maka, dia pun dengan agak gugup berkata, Tuan Andi, bukankah itu akan terlalu merepotkanmu? Sebenarnya kau tidak perlu repot-repot seperti ini. Di telepon, Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata dengan serius, nenekmu sudah banyak membantu mempromosikan jamu itu untukku. Jadi wajar saja kalau aku memberikan tanda terima kasih. Tapi ini pun tergantung pada beliau. Kalau beliau bersedia datang, tentu lebih baik.
Tapi kalau beliau merasa perjalanan jauh ini merepotkan, aku juga tidak akan memaksa." Helena buru-buru berkata, Tidak. Sejujurnya Tuan Andi, nenekku tadi baru saja membicarakan mengenai hal ini. Dia khawatir kekuatan finansial keluarga kami sulit bersaing dan tidak bisa mengikuti acara itu. Dia merasa cukup sedih. Aku yakin kalau dia tahu tentang hal ini, dia pasti akan sangat gembira." Andi Rewa tertawa. "Baguslah kalau begitu. Tolong sampaikan kepada beliau. Dalam beberapa hari lagi, undangannya akan kukirim ke istana kalian." Helena menjawab gembira, "Terima kasih banyak Tuan Andi." Kemudian Helena tanpa sadar bertanya, "Tuan Andi, apakah nanti aku juga boleh datang?" Andi Rewa agak terkejut, lalu balik bertanya, "Identitasmu sekarang cukup sensitif, bukan? Sebagai ratu, setiap kunjungan ke negara lain harus lewat jalur diplomatik. Kalau ingin hadir di acara lelang, rasanya prosesnya akan sangat rumit." Helena berkata dengan suara agak lesu, "Sebenarnya aku juga tahu kalau aku tidak bisa pergi. Tadi aku hanya spontan saja bertanya." Andi Rewa tertawa. "Tidak apa-apa. Kalau acara lelang kali ini bersukses, nanti kalau waktunya tepat, aku bisa mengadakan satu lelang lagi di Nordik. Saat itu, aku bisa berkolaborasi dengan kerajaanmu, dan kau sebagai ratu bisa hadir secara resmi." Sebenarnya Helena ingin hadir bukan untuk melihat lelang, tapi semata ingin bertemu dengan Andi Rewa. Dia tidak tahu apakah Andi benar-benar tidak paham atau pura-pura tidak paham dan malah mengalihkan topik mengenai lelang di masa depan. Karena tidak punya pilihan, dia pun bertanya, "Tuan Andi, kalau nanti kau benar-benar mengadakan lelang di Nordik, kau pasti akan datang, bukan?" Andi Rewa menjawab tegas, "Tentu saja. Untuk acara penting seperti itu, aku pasti harus menghadirinya secara langsung." Mendengar ini barulah hati Helena terasa lega. Kalau memang begitu, berarti masih ada harapan untuk bisa bertemu dengan Andi. Dia pun dengan cepat berkata, "Tuan Andi, kau sudah berjanji, jangan sampai kau lupa." Andi Rewa tersenyum, "Tenang saja. Aku pasti akan menepati janjiku." Helena langsung bersemangat, dan dengan gembira dia berkata, "Kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu di Nordik." Andi Rewa setuju, lalu setelah berbasa-basi sebentar, dia pun mengakhiri panggilan. Helena memeluk ponselnya erat di dada, wajahnya cerah berbinar. Tidak ada lagi aura ratu yang biasanya elegan. Kini dia benar-benar seperti gadis muda yang tengah jatuh cinta. Sang ratu segera maju dan bertanya karena penasaran, "Helena, ada urusan apa Tuan Andi menelponmu?" Helena dengan gembira berkata, "Nenek, Tuan Andi mengatakan kalau dia khusus menyisihkan satu kursi tamu kehormatan di acara lelang untukmu." Sang ratu langsung bersorak girang, "Benarkah?" Lalu dengan bersemangat dia bertanya, "Dia benar-benar mengatakan hal itu?" Helena mengangguk serius lalu menambahkan, "Tuan Andi mengatakan dalam beberapa hari surat undangannya akan dikirim. Jadi nenek bisa datang ke Makassar untuk mengikuti lelang itu sebagai tamu VIP. Oh iya, Tuan Andi juga mengatakan nanti mungkin dia akan datang ke Nordik dan bekerja sama dengan kita untuk mengadakan lelang di sini." Sang ratu girang bukan main dan dengan semangat berkata, "Hebat sekali. Bahkan para konglomerat dengan kekayaan triliunan pun tidak mendapatkan kehormatan seperti ini. Tapi Andi mau memberiku kursi VIP. Ini akan membuat keluarga kerajaan kita dipandang tinggi oleh dunia luar. Kalau nanti kita benar-benar bisa bekerja sama untuk mengadakan lelang, status kerajaan kita akan naik kelas." Lalu dia pun berseru, "Wah, Tuan Andi benar-benar menghormati nenek tua sepertiku." Tapi segera dia mengoreksi kata-katanya, Salah. Ini pasti bukan karena menghormatiku. Ini pasti karena dia mempunyai perasaan kepadamu. Helena, jelas di hati Tuan Andi itu ada kau. Kalau tidak, mana mungkin dia membuka banyak jalur kesempatan untuk kita." Mendengar ini,
Hati Helena serasa mekar berbunga. Lalu dia dengan serius mengingatkan neneknya, "Nenek, walaupun Tuan Andi sudah memberikan kursi VIP, kita harus sadar diri. Kita tidak cukup kuat untuk bersaing di lelang itu. Nanti nenek cukup hadir saja. Mengenai ikut lelang, jangan terlalu memaksakan diri." Sang ratu mengangguk. "Tenang saja, aku paham. Dengan kekayaan kita, sepertinya untuk ikut harga pembukaan pun, kita tidak akan sanggup. Aku tidak mau membuat malu di sana. Cukup, aku bisa melihat-lihat sambil mencari jaringan baru." Helena mengangguk, lalu tidak bisa menahan semangatnya. Dia berkata, "Acara lelang tinggal kurang dari 20 hari lagi. Aku harus cepat-cepat menyiapkan hadiah untuk Tuan Andi. Nanti, tolong nenek bawakan ya." Di saat yang sama di Presiden Suite Hotel JX Marion, Camilla sudah mendapatkan data yang dicarikan oleh Sasa. Ibnu Komar sebagai pimpinan besar hotel ini, walaupun jarang tampil di publik, tapi tetap ada beberapa dokumentasi foto yang bisa ditemukan. Dan yang ditemukan Sasa adalah foto saat Ibnu Komar mewakili Hotel JX Marion menyumbang ke Palang Merah di Makassar. Begitu Camilla melihat foto itu, dia langsung yakin kalau salah satu dari dua pria yang dia lihat di lobi tadi memang Ibnu Komar. Camilla bergumam pelan, "Hotel ini milik keluarga Rewa dari Jakarta. Umumnya, tiap cabang hotel ini pasti akan menjadi markas atau basis mereka di tiap kota. Jadi, Ibnu Komar ini pasti wakil keluarga Rewa di Makassar." Lalu dia melanjutkan, "Keluarga Rewa masih dianggap sangat kuat. Kalau Ibnu Komar ini menjadi perwakilan mereka di Makassar, mestinya dia mempunyai status sosial tinggi. Tapi kenapa tadi dia sangat hormat kepada seorang yang disebut Tuan Andi itu?" Sasa menjelaskan, "Nona, keluarga Rewa baru-baru ini diserang oleh pasukan Galesong dari dunia tentara bayaran. Kabarnya mereka harus menyerahkan setengah dari aset mereka, barulah mereka bisa lolos. Jadi belakangan ini, status keluarga Rewa menurun tajam. Ini juga yang menjadi alasan kenapa bisnis hotel mereka sekarang menjadi lesu. Mungkin Ibnu Komar yang kau lihat tadi sedang cari pertolongan ke ahli Feng Shui." Camilla mengangguk. "Aku juga sempat berpikir begitu. Tapi ada hal aneh. Kenapa orang itu bertemu dengan Ibnu Komar dan Fania Wirawan? Kalau kupikir-pikir, hotel ini sangat mungkin akan menjadi tempat digelarnya lelang jamu regenerasi. Apakah mungkin keluarga Wirawan di Makassar ini bekerja sama dengan keluarga Rewa?" Sasa setuju. Sepertinya memang begitu. Keluarga Wirawan cukup kuat di Makassar, tapi skala mereka hanya sekitar 100-200 miliar. Sedangkan keluarga Rewa, walaupun asetnya sudah dibagi dua, tapi masih jauh lebih kuat. Jadi kerjasama mereka jelas menguntungkan kedua belah pihak. Keluarga Wirawan bisa naik kelas dan keluarga Rewa bisa pulih reputasinya. Camilla mengangguk. Masuk akal juga. Tapi alis tipisnya masih berkerut. Lalu dia teringat sesuatu dan berkata kepada Sasa, "Tadi aku juga mendengar mereka menyebut seseorang bernama Albert. Tolong kau selidiki siapa orang itu." Di Makassar mencari tahu mengenai Albert itu sangatlah mudah. Cukup dengan menarik orang di jalan, pasti bisa mendapatkan 4 atau 5 jawaban. Jadi, Sasa dengan cepat mendapatkan informasi tentang Albert, lalu langsung melapor kepada Camilla. "Nona, aku sudah mencari tahu tentang si Albert itu. Dia adalah pemimpin kekuatan para preman di Makassar. Dia sangat terkenal di sini dan juga mempunyai banyak bisnis. Salah satunya adalah restoran bernama Oceana, yang termasuk restoran kelas atas nomor 1 di Makassar." Camilla mengangguk lalu menganalisis. Orang yang disebut Tuan Andi itu, saat bicara dengan Ibnu Komar, langsung saja mengatakan ingin mengirim orang ke tempat Albert. Meskipun aku tidak tahu siapa orang yang dia maksud, tapi dari nada bicaranya yang begitu wajar, bisa kelihatan kalau Albert pasti tunduk kepadanya. Camilla tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Kalau Tuan Andi itu hanya seorang ahli Feng Shui,
Rasanya aneh juga kalau Ibnu Qomar dan Albert bersikap begitu hormat kepadanya, bukan? Seolah teringat sesuatu, Sasa cepat-cepat berkata, "Nona, apakah mungkin Tuan Andi itu adalah orang dari keluarga Rewa?" Kamila menjawab, "Memang, kemungkinan itu sempat kupikirkan juga. Tapi kurasa kemungkinannya kecil. Kalau dia adalah orang dari keluarga Rewa, Ibnu Qomar tidak mungkin memanggilnya seperti itu." Tapi setelah berpikir, dia merasa tak boleh gegabah, lalu berkata, "Sasa, kau cari dulu soal keluarga Rewa. Kumpulkan semua data tentang generasi muda keluarga Rewa dan lihat apakah ada yang cocok." Sasa langsung berkata, "Baik, aku akan segera mengurusnya." Data anggota keluarga Rewa memang tidak mudah dicari, tapi bagi keluarga Winata, ini bukanlah persoalan yang sulit. Tidak lama kemudian, Sasa sudah mengumpulkan semua data tentang generasi muda keluarga Rewa, lalu menyerahkannya kepada Kamila. Kamila pun membolak-balik data itu, termasuk tentang Rafa Rewa dan Handi Rewa, namun tidak ada satupun yang cocok dengan profil Tuan Andi yang dia temui. Jadi, dia pun meletakkan data itu, lalu berkata dengan datar, "Sepertinya dia memang bukan orang dari keluarga Rewa." Setelah diam sejenak, dia mengernyit dan berkata, "Sekarang aku curiga, jangan-jangan Tuan Andi ini ada hubungannya dengan jamu regenerasi. Bisa jadi dia yang menjadi penyandang dana jamu regenerasi." Sasa langsung terkejut. "Nona, rasanya itu tidak mungkin. Orang itu masih muda, baru berumur sekitar 20-an. Mana mungkin orang seumur itu bisa bermain dalam skala sebesar ini dan menarik ratusan konglomerat top dunia. Lagi pula, jamu regenerasi itu bukan barang yang bisa dimiliki anak muda." Kamila mengangguk menyetujui. "Aku juga sependapat. Rasanya aneh kalau penyandang dana jamu regenerasi itu orang muda." Tapi dia kemudian berkata lagi, "Tapi Tuan Andi itu bisa membuat Ibnu Qomar dan Albert bersikap sangat hormat kepadanya. Berarti dia bukan orang biasa. Apakah kau sudah mencari tahu tentangnya?" Sasa buru-buru menjawab, "Sudah. Hanya saja tidak ada yang tahu tentang orang tersebut." Kamila semakin terkejut dan langsung berkata, "Tidak ada yang tahu? Ibnu Qomar bersikap begitu hormat kepadanya, tapi orang seperti itu tidak terkenal di Makassar?" Padahal Andi Rewa memang selalu bergerak sangat low profile. Orang-orang yang mengetahui tentang kehebatannya adalah orang-orang dalam lingkarannya. Satu-satunya Andi Rewa tampil ke publik adalah saat dia menurunkan petir dan membunuh Yanuar di ajang konferensi metafisika. Tapi yang datang pada waktu itu kebanyakan orang dari luar kota. Selain itu, karena kekuatan yang Andi Rewa tunjukkan terlalu dahsyat, orang-orang yang hadir di sana memilih untuk tutup mulut. Sementara Albert, Liam, Ibnu Qomar, serta Hamzah, kalau ada yang bertanya tentang Andi Rewa kepada mereka, mereka pasti tidak akan buka suara. Jadi meskipun Makassar adalah wilayah kekuasaan Andi, jumlah orang yang benar-benar tahu siapa dia tidak banyak. Inilah yang membuat Kamila semakin bingung. Awalnya dia berpikir, Andi Rewa pastilah seorang master Feng Shui yang cukup dikenal di Makassar. Jadi orang-orang penting di sini menghormatinya. Tapi kenyataannya namanya di kalangan umum hampir tidak terdengar. Ini benar-benar aneh. Kamila mengernyit dan berkata, "Aku merasa ada yang aneh. Pasti ada yang tidak beres dengan orang yang dipanggil Tuan Andi itu. Tapi aku belum bisa melihat di mana letak kejanggalannya." Sasa buru-buru menenangkan, "Nona, jangan terlalu khawatir. Bisa saja orang itu sebenarnya tidak sehebat yang kita duga dan tidak ada hubungan langsung dengan jamu regenerasi." Kamila berkata dengan sangat yakin, "Sasa, ingat kalimat pepatah kuno. Kalau sesuatu tampak tidak wajar, pasti ada kejanggalan. Ini adalah standar emas untuk menilai masalah. Setiap hal, kalau melanggar logika dan kita tidak bisa memahaminya, pasti ada sisi yang belum kita sadari. Begitu kita sadar,
semuanya menjadi jelas. Sasa berpikir sejenak lalu berkata, "Nona, kalau perlu, aku bisa menyuruh orang kita diam-diam mengikuti Tuan Andi itu. Siapa tahu ada petunjuk." Camilla langsung menolak, "Tidak boleh. Sebelum kita tahu dengan pasti kekuatan lawan, jangan bertindak gegabah. Kita baru tiba di Makassar, dan lelang jamu regenerasi masih sekitar 20 hari lagi. Jadi kita harus pelan-pelan dan jangan terburu-buru. Aku harus mencari cara dulu untuk memastikan siapa Tuan Andi itu." Sasa sedikit bingung. "Nona, kita baru sekali bertemu dengan Tuan Andi. Kalau tanpa mengikutinya, kita pasti akan kesulitan untuk mencari tahu tentangnya." Camilla mengangguk. "Aku sudah memikirkan itu." Lalu dia tersenyum kecil dan berkata lagi, "Tapi untungnya, kita masih punya 2 jalur, Ibnu Komar dan Albert." Setelah itu Camilla memerintahkan, "Kau pergi ke restoran Oceana, tanyakan paket layanan paling mahal di sana seperti apa, lalu pesan paket tertinggi itu untuk 1 bulan penuh. Mulai sekarang, setiap siang dan malam kita makan di sana. Aku yakin, cepat atau lambat, kita pasti mendapat petunjuk." Sasa langsung berkata, "Nona tenang saja, aku akan mengurusnya sekarang." Camilla juga mengingatkan, "Oh iya, cari tahu juga apakah di Makassar ada dokter-dokter top. Aku merasa aneh. Kota ini sudah melahirkan obat sehebat jamu reinkarnasi, dan sekarang muncul lagi jamu regenerasi. Ini terlalu janggal." Sasa pun mengangguk, "Baik Nona, aku akan segera mencari tahu." Akhir-akhir ini hidup Albert terasa sangat santai. Setiap hari setelah berkeliling memeriksa keadaan, dia kembali ke lantai paling atas restoran Oceana, minum teh dan mendengarkan musik. Dia hidup dengan tenang dan penuh gaya. Namun saat senja, Ibnu Komar tiba-tiba menelponnya. Begitu tersambung, nada suaranya langsung serius. "Albert, kandang hewanmu harus segera disiapkan. Malam ini kita akan menerima barang baru." Albert yang sedang bersandar santai di kursi malas langsung duduk tegak begitu mendengar ini, lalu bertanya, "Malam ini kita akan menerima barang baru? Ada berapa barang?" Ibnu Komar tertawa, "Kalau tidak ada halangan, sekitar 7 atau 8 orang. Kalau ada tambahan yang datang sendiri, mungkin bisa genap 10. Albert tercengang, "Wah, kenapa bisa sebanyak itu?" Ibnu Komar menghela napas. Dalam 2 hari ini, agen-agen dari barat yang dikirim untuk menyelidiki farmasi bioteh datang silih berganti. 7 atau 8 orang ini baru yang sudah kita tangkap di dalam pabrik. Masih ada puluhan lagi yang terus berkeliaran di sekitar pabrik, tapi belum kita tangani." Lalu Ibnu Komar menambahkan, "Barang yang kami kirim ke kau ini harus kau jaga baik-baik. Mereka semua agen terlatih. Jangan sampai ada yang kabur." Albert terkekeh. "Kabur? Tenang saja. Belum pernah ada yang bisa kabur dari peternakan Albert." Dia buru-buru menambahkan, "Begitu orangnya sampai, aku akan langsung memerintahkan kepada anak buahku untuk mematahkan kaki mereka lebih dulu agar mereka tidak bisa kabur." Ibnu Komar buru-buru berkata, "Jangan begitu. Tuan Andi sudah berpesan, identitas orang-orang ini sensitif, jadi tidak bisa ditahan lama di tempatmu. Nanti kalau waktunya tepat, mereka semua akan dikirim ke Suriah dengan menggunakan kapal. Di sana, Hamid masih membutuhkan orang untuk dijadikan pekerja tambang, jadi mereka akan dimanfaatkan di sana. Kalau kau mematahkan kaki mereka, nantinya mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa." Albert kaget. Dikirim ke Suriah? Bukankah mereka adalah orang-orang khusus? Lalu bagaimana cara mengirimnya? Ibnu Komar tertawa. "Kebetulan sebentar lagi Tuan Andi akan mengirim kapal untuk membawa bahan makanan ke Suriah. Jadi sekalian mereka dikemas dan dikirim bersamaan dengan bahan makanan itu. Sekarang Hamid sedang sibuk menggali gua sesuai saran Tuan Andi. Jadi orang-orang ini cocok untuk menjadi tukang gali. Kalau kau mematahkan kaki mereka, mereka tidak akan bisa bekerja."
Mendengar ini, Albert berkata, "Kalau tidak boleh mematahkan kaki, berarti beban keamananku menjadi berat. Anak buahku tidak akan sanggup menjaga mereka semua." Ibnu Komar menegaskan, "Tuan Andi berpesan, kau sediakan saja kandang yang paling kuat. Nanti, orang-orang itu akan diperiksa sampai bersih, agar tidak ada alat perekam tersembunyi, lalu dikurung bersama-sama di dalam. Setelah itu, kau perintahkan orangmu untuk mengelas pintunya dari luar. Mau sehebat apapun, mereka pasti tidak akan bisa kabur." Ibnu Komar bertanya, "Di mana posisimu sekarang?" Albert menjawab, "Aku di restoran Oceana. Sebentar lagi aku akan langsung ke peternakan." Ibnu Komar berkata, "Bagus, aku juga akan ke sana. Kita bertemu di sana." Setelah menutup telepon, Albert langsung berdiri lalu mengambil kunci mobil dan siap untuk berangkat. Saat itu manajer restoran Oceana berlari naik dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan Albert, di bawah ada tamu besar datang." Albert mengernyit, "Tamu besar apa?" Manajer cepat berkata, "Ada orang yang ingin menyewa ruang berlian kita langsung selama 1 bulan penuh." Albert merasa heran, siapa orangnya? Dia mau makan di restoran Oceana setiap hari selama sebulan penuh? Apakah dia sudah gila? Manajer juga merasa bingung. "Aku juga tidak paham. Orang itu langsung bertanya paket yang paling mahal, dan aku merekomendasikan ruang berlian. Tanpa menawar, dia langsung memesan sebulan penuh untuk makan siang dan malam." Albert semakin curiga. Jangan-jangan dia ingin menipumu. Manajer buru-buru berkata, "Tidak, orangnya langsung mentransfer biayanya ke rekening kita. Dia bahkan mentransfer lebih dari nominal yang seharusnya dan berpesan agar kita menaikkan kualitas makanannya." Lalu sambil berharap mendapatkan pujian, si manajer berkata, "Sejak restoran Oceana buka, kita belum pernah mendapatkan order sebesar ini." Albert langsung marah. "Siapa yang menyuruhmu menerima uangnya? Ruang berlian itu biasa aku gunakan untuk menjamu Tuan Andi. Apakah kau sebagai manajer tidak mengerti aturan?" Manajer itu baru sadar kalau dia sudah salah langkah dan langsung malu. "Maaf Tuan Albert, aku terlalu terkejut dengan orderannya, sehingga lupa kalau ruangan itu sudah dikhususkan untuk Tuan Andi. Aku akan langsung menghubunginya dan menyuruh bagian keuangan untuk mengembalikan uangnya." Albert mendengus. "Ingat ya, mulai sekarang ruang berlian hanya untuk menjamu Tuan Andi Rewa. Selain Tuan Andi, berapapun nominal yang berani dibayar oleh pelanggan, ruangan itu tidak boleh dipakai. Paham?" Manajer itu buru-buru mengangguk. "Aku paham Tuan, kejadian ini tidak akan terulang lagi." Albert baru merasa sedikit tenang. "Aku mau pergi sekarang. Cepat bereskan urusan ini." Lalu dia langsung keluar dan naik lift. Saat Albert keluar dari restoran Oceana, dia sempat melihat seorang wanita berbaju kerja berdiri di dekat resepsionis. Mengingat laporan anak buahnya tadi, dia tanpa sadar menatap wanita itu lebih lama. Wanita itu adalah Sasa, asisten pribadi Camilla. Sasa yang sudah mencari info tentang Albert langsung mengenali pria botak usia 50-an ini. Resepsionis pun dengan hormat menyapa, "Selamat siang, Tuan Albert." Albert mengangguk. Dia sempat merasa wanita itu menatapnya dengan tatapan aneh, tapi dia tidak ambil pusing karena sedang terburu-buru. Dia langsung naik mobil menuju peternakan. Sementara itu, manajer tadi buru-buru turun menemui Sasa dan berkata, "Maaf Nona, bos kami mengatakan kalau ruang berlian tidak bisa disewa. Kami akan segera mengembalikan uangmu." Sasa bertanya dengan heran, "Kenapa? Kalian kan membuka usaha, dan aku juga sudah membayar lunas untuk sebulan. Kenapa malah ditolak?" Manajer hanya bisa berkata, "Ini adalah aturan bos kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya." Sasa mendengus. "Apakah karena kalian merasa uangnya kurang? Kalau kurang, aku bisa menambahnya." Manajer itu dengan cepat menjawab, "Ini bukan tentang uang, tapi ini memang peraturan bos.
ruangan itu tidak bisa disewakan. Sasa merasa agak kesal. Kalau begitu, aku akan memesan ruangan lain. Masih ada ruang permata kan? Manajer itu merasa lega. Itu bisa. Sasa mendengus. Baik, aku pesan ruang permata saja. Uangnya tidak usah dikembalikan. Tapi tetap sajikan makanan setara dengan ruang berlian. Setelah kembali ke Hotel JX Marion, Sasa segera melaporkan secara rinci kepada Camilla tentang situasi yang dia temui di restoran Oceana. Setelah mendengarnya, Camilla langsung berkata dengan penuh keyakinan, sepertinya ruang VIP berlian mereka itu disiapkan khusus untuk tamu penting. Bisa jadi itu untuk si Tuan Andi itu. Sambil berbicara, Camilla tersenyum tipis. Dia tampak lebih santai dan berkata, kalau begitu malah bagus. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kita bisa bertemu dengan Tuan Andi itu. Sasa menggelengkan kepalanya dan berseru, demi si Tuan Andi itu, mereka bahkan bisa menolak transaksi yang sangat besar nominalnya. Wibawa Tuan Andi di mata Albert benar-benar luar biasa. Camilla mengangguk pelan, sambil menggigit bibirnya dengan penuh minat. Aku semakin penasaran dengan si Tuan Andi itu. Tidak lama kemudian, mata Camilla tiba-tiba bersinar. Lalu dia berkata, Sasa, coba lihat-lihat. Apakah di Makassar ada villa yang dekat dengan gunung dan air? Kalau ada, beli satu. Sasa terkejut dan bertanya, Nona, kenapa tiba-tiba ingin membeli villa? Camilla tersenyum. Nanti aku ingin mengundang si Tuan Andi itu untuk melihat feng shui rumahku. Sasa baru menyadari maksudnya, lalu buru-buru berkata, baik Nona, besok pagi aku akan mengurus hal ini. Saat itu, malam telah tiba. Di peternakan milik Albert, suasananya sangat sibuk. Saat melakukan perluasan kandang, Albert menggunakan metode membangun ke atas sambil menggali ke bawah. Dia memasang atap baja di seluruh bagian atas kandang dan menutupi semuanya dengan panel surya. Sementara itu, di bagian dalam, mereka diam-diam menggali 2 lantai ke bawah. Dengan cara ini, kapasitas kandang bertambah, resiko ketahuan diminimalkan, dan keamanannya semakin tidak tertembus. Kalau sudah dikurung di sini, nyaris mustahil untuk bisa kabur.